Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan lagi materinya. Setelah tadi kita mengerti tentang bagaimana sih tugas kita sebagai seorang admin, maka selanjutnya kita juga harus mengetahui tentang siapa yang akan kita hadapi. Jadi saya pernah mendapat sebuah quotes gitu bahwasanya seseorang akan menang di dalam peperangan sekali ketika kita mengetahui kekuatan kita dan kita tidak mengetahui kekuatan lawan. Dan seseorang akan menang satu kali dalam peperangan ketika kita mengenal siapa lawan kita, kekuatan lawan kita, tapi kita tidak mengenal diri kita. Dan seseorang itu akan menang berkali-kali ketika ketika mengetahui kekuatan kita sendiri dan juga mengetahui atau mengenal tentang lawan yang akan kita hadapi. Jadi tentu kita ketika ingin menjadi seorang admin yang terbaik, kita harus mengenal dulu job kita seperti apa, dan kemudian yang selanjutnya itu harus mengenal tentang siapa orang yang akan kita hadapi atau konsumen yang seperti apa aja sih nanti itu Nah ini akan menentukan bagaimana cara kita menghadapi mereka dan bahkan bagaimana respon kita terhadap hal tersebut apakah kemudian kena mental atau seperti apa. Nah itu akan bergantung terhadap pemahaman kita terhadap konsumen yang kita hadapi. Nah yang pertama itu adalah tipe konsumen yang pertama itu saya kelompokkan berdasarkan pengalaman berbelanja online Jadi ini murni pengamatan saya pribadi ketika berbicara bagaimana sih pengalaman konsumen terhadap berbelanja online, itu biasanya kan ada dua kategori. Yang pertama, pelanggan yang dia sudah berpengalaman atau yang dia itu sudah terbiasa berbelanja online. Kemudian yang kedua itu adalah pelanggan yang memang masih baru di dunia online. Biasanya tuh yang gaptek emak-emak yang memang mungkin baru nyoba sekali. Nah untuk orang yang dia sudah berpengalaman berbelanja online, biasanya mereka itu tidak banyak bertanya. Jadi dia to the point, dia cepat memutuskan mau membeli ataukah tidak. Sedangkan bagi orang-orang yang memang baru mengenal di dunia online tuh biasanya seringkali banyak bertanya bahkan banyak pertanyaannya pun juga yang umum-umum yang memang sudah tidak perlu dipertanyakan dan mereka tuh penuh keraguan. Biasanya tuh bertanya, ini bukan penipuan kan kayak gitu Kenapa? Karena memang mereka belum punya pengalaman yang banyak bahkan baru pertama kali Nah tapi untuk penuh keraguan ini juga harus hati-hati bisa jadi dua tipe sih kalau menurut pengalaman saya ketika yang bertanya ini akan penipuan kan. Nah itu hati-hati, bisa jadi dia itu memang benar-benar pengalaman pertama atau justru dia itu penipu. Kadang kala ada juga yang kayak gitu, jadi dia itu penipu untuk meyakinkan kita sebagai penjual, dia pura-pura bertanya bahwasanya ini bukan penipuan, padahal sebenarnya tuh dia sendiri yang penipu. Ada yang kasusnya tuh yang seperti itu juga ada. Kan sebagai penjual kan kita berupaya optimal untuk meyakinkan pembeli, misalnya terus kita untuk menghilangkan keraguan mereka, terus akhirnya tuh nggak apa-apa sok misalnya nanti aja dibayarnya ya kalau sekarang kan ada sistem COD jadi insya Allah gampang. Tapi kalau misalnya yang bayar ajanya itu bukan lewat spedisi misalnya nah ini juga berbahaya atau misalnya kalau ini deh kelas online kalau kelas online kan nggak mungkin COD pasti kan harus transfer dulu baru mendapatkan kelasnya. Tapi misalnya karena dia penipu misalnya dia dapatkan kelasnya dulu terus kemudian berbayar misalnya pengennya kan kayak gitu dan akhirnya malah nggak bayar kan Nah ini jadi kita juga jangan sampai terjebak karena memang ada juga yang memang dia itu pura-pura bertanya ini penipuan atau bukan, padahal sebenarnya dia sendiri adalah seorang penipu. Dan biasanya kalau kita berhadapan dengan seorang customer yang baru, maka resiko komplainnya juga lumayan tinggi Kenapa? Karena kan belum mengerti alur jual beli. Misalnya kita kirimnya dari Bandung hari Senin terus misalnya dikirimnya itu ke Kalimantan otomatis kan jauh banget butuh waktu yang lama. Kemudian dia nggak sabar mungkin ini beneran nggak sih, ini penipuan bukan sih misalnya kok nggak datang misalnya kan kayak gitu. Nah maka untuk menghadapinya kan berarti kan harus saya bantu untuk dicek posisi paketnya di mana kan seperti itu. Karena kan itu dia memang gaptek, dia belum punya pengalaman. Kalau memang namanya pengiriman barang itu nggak mudah, apalagi dari Bandung ke Kalimantan misalnya kan seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui kan, oh yang ini mah konsumennya baru, wajarlah bertanya seperti itu juga wajarlah dia itu ada keraguan, tinggal kitanya menyampaikan aja karena memang dia nggak tahu kan, makanya kita beritahu.
Kemudian yang kedua, dilihat dari pengetahuannya tentang produk atau jasa yang akan dia beli. Nah, ini ada dua juga. Ada yang memang dia sudah mengenal tentang produk tersebut atau suatu jasa yang ditawarkan, atau yang kedua itu awam tentang produk atau jasa. Dan ini sangat berpengaruh juga gitu terhadap respon mereka ya terhadap barang atau jasa yang akan mereka dapatkan. Saya tuh teringat sebuah kisah. Suatu hari ada seorang anak santri yang dia itu membantu kiainya untuk beres-beres di rumah kiai gitu ya. Nah, kebetulan si sang kiai itu punya ikan arwana, dan sang santri itu penasaran tentang harga ikan arwana tersebut. Lalu kiai memerintahkan ya santri tadi itu untuk coba kamu tawarkan ke tetangga gitu kan ya, kira-kira mereka mau membeli berapa gitu. Nah, ternyata ketika ditawarkan ke tetangga tersebut menawarkan hanya sekitar 50.000 saja. Dan kemudian Pak Kiai itu memerintahkan, coba sekarang kamu tawarkan ikan arwana ini tuh ke tukang ikan hias, coba gitu kan ya, nilai yang diberikan oleh tukang ikan hias tuh berapa katanya. Kemudian santri tadi gitu kan ya bertanya gitu ya, menawarkan ikan arwana tersebut ke tukang hias, dan ternyata ditawar seharga 500.000 gitu kan. Nah, kemudian tidak cukup sampai di situ ya, Pak Kiai pun juga kemudian akhirnya itu memerintahkan, coba sekarang kamu temui orang ini yang dia itu adalah memiliki hobi mengkoleksi ikan arwana gitu kan ya. Coba kalau kamu tawarkan ke sana gitu kan ya berapa. Ternyata setelah ditawarkan gitu ya kepada kolektor ikan arwana tadi, itu tuh dihargai seharga 5 juta gitu. Jadi jutaan lah gitu ya. Nah, ternyata apa yang bisa kita ambil hikmah dari kisah tersebut? Ternyata memang kan orang menilai sesuatu itu ya tergantung pengetahuannya dia kan. Ya, si tetangga tadi karena memang dia awam tentang ikan, dunia ikan, ya dia nggak tahu gitu kalau harga ikan ini tuh berapa gitu ya. Cuman mungkin disamakan, disamaratakan gitu dengan ikan yang lain. Jadi mereka hargai 50.000. Tapi ketika ditawarkan kepada tukang ikan hias gitu kan ya, dia lebih tinggi kan gitu, lebih tinggi menawarnya gitu ya, tapi memang tidak tinggi banget kan. Kenapa? Karena mungkin tidak lebih tahu banget gitu ya, mengetahui tentang ikan arwana itu seperti apa. Beda halnya ketika kita itu menawarkannya itu adalah kepada seorang kolektornya langsung gitu, sehingga memang pasti kan dihargai dengan sangat mahal gitu ya. Apalagi misalnya kan dilihat dari, wah ini sisiknya seperti ini warnanya seperti ini kemudian ukurannya segini, itu lebih mahal lagi kan nanti gitu kan ya, akan menentukan harga gitu ya. Nah, oleh karena itu, kalaulah misalnya kita mendapati gitu ya customer kita yang kemudian dia itu seperti tidak menghargai, aduh ini kemahalan gitu misalnya, kalau untuk jasa ya, jasa TikTok gitu, ini mah kayaknya saya juga bisa sendiri. Nah, itu ya jangan sampai sakit hati juga ya. Oh, mungkin emang dia belum kenal gitu ya, belum mengerti gitu tentang bagaimana sih konten itu kan tidak mudah ya, harus konsisten. Kemudian juga ide itu adalah satu hal yang mahal, tidak mudah gitu kan. Kemudian juga kecakapan untuk membuat video yang bagus, untuk membuat strategi gitu kan ya, agar bisa FYP gitu ya, ada search musiknya yang viral kayak gimana, kemudian hashtagnya yang viral seperti apa, kan itu tidak semua orang bisa kan. Nah, ketika akhirnya itu ada orang yang menyepelekan jasa kita, ya jangan sakit hati ya, mungkin ya memang dia itu awam kan begitu. Kemudian pernah juga ya ada pengalaman waktu saya mengadmini sketchbook. Itu kan bertanya, oh, kakak sebelumnya udah pernah bisa menjahit ya gitu kan ya. Oh enggak, ini katanya itu bukan buat saya, tapi ini buat teman saya mau kasih kado. Terus saya bilang, begitu ya kayak, berarti next time bisa juga dong buat kakak ya gitu ya, buat kakak juga belajar gitu kan ya. Terus dia bilang, wah kalau saya mah nggak perlu lagi, udah di luar kepala, udah lihai lah gitu. Dan ternyata memang dia itu adalah seorang desainer. Ketika akhirnya itu barangnya nyampe gitu ya, dia lihat sendiri, dia buka sendiri, kak udah diterima nih bukunya, bagus gitu katanya tuh gitu ya, bilang seperti itu. Saya sebagai seorang admin, barang yang kita jualkan itu sudah diakui oleh seorang desainer sendiri gitu. Jadi saya tuh merasa, wah iya berarti betul ya, barang yang kita jual itu adalah produk yang bagus. Nah, suatu ketika ada konsumen yang berbeda yang dia mengatakan, kok kak sketchbooknya seperti ini sih, kak tidak sesuai dengan bayangan katanya itu. Terus juga apa, terus katanya itu kertasnya itu tipis, nggak tebel katanya gitu. Nah, terus ya sudah, berarti kan kalau kayak gitu, oh berarti orang yang ini tuh dia tidak paham gitu ya. Karena apa? Karena sekelas desainer aja tuh sudah mengakui bahwasanya produk yang kita jual tuh bagus, tapi ada orang yang lain yang dia malah kecewa dengan produk kita. Berarti kan ada pemahaman yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat orang yang dia sudah mengenal
gitu produk atau jasa yang kita tawarkan, biasanya pertanyaannya itu cenderung spesifik gitu kan. Pernah juga ya ada ketika jualan sketchbook tuh, Kak ini berat kertasnya berapa gram gitu kan ya, kan ada ya gramnya gitu kan, gramasi untuk ketebalan sebuah kertas. Nah itu tuh dia tuh sampai tanya sedetail itu, berarti kan udah terbiasa ya gitu dengan sketchbook itu seperti apa. Kemudian juga biasanya ekspektasi terhadap produk atau jasa itu tidak jauh dengan realitas, karena dia udah paham gitu ya, tahu oh sketchbook itu memang buku untuk menggambar gitu, bukan buku yang isinya udah ada gambar gitu kan, tapi buku untuk menggambar gitu kan ya, untuk menuangkan ide-ide mereka di dalam buku tersebut kan begitu. Nah kemudian biasanya orang tersebut yang dia sudah mengenal produk atau jasa yang kita tawarkan, dia itu akan menghargai produk atau jasa yang kita lakukan tuh dengan baik gitu ya. Ya tentu kalau memang orangnya yang perfeksionis ya, ada evaluasi, tapi tetap akan menghargai setiap usaha yang kita lakukan. Kemudian kalau orang yang awam tentang produk atau jasa yang kita tawarkan itu, biasanya pertanyaan itu bersifat general gitu ya. Contoh misalnya ketika sketchbook, ini isinya bisa buat gambar kan? Ya iya kan, namanya juga sketchbook gitu kan ya. Tapi nggak mungkin gitu juga balasnya ya. Cuman maksudnya iya kak gitu aja lah, nyantai gitu, nggak yang ngegas juga gitu kan. Kemudian ekspektasi terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan tuh biasanya dia melampaui realita. Kan kitanya yang salah, tapi dianya yang terlalu ketinggian gitu ya berekspektasinya. Kayak misalnya mungkin dia berpikir kertasnya setebal kertas gambar gitu misalnya kan. Atau ada juga kan yang dia itu di iklan dia tuh melihat videonya itu ternyata sedang menggambar gamis gitu ya. Dia kira bahwasanya bukunya itu adalah isi tentang model-model gamis yang tinggal diwarnain aja, padahal kan enggak gitu, namanya juga buku sketchbook, bukan buku mewarnai kan gitu ya. Ya kalau buku mewarnai ada gambar, sudah ada beberapa macam model gamisnya terus diwarnai kan gitu. Jadi memang biasanya tuh suka ekspektasinya mereka tuh lebih jauh daripada realitanya, ketika memang mereka tidak paham gitu ya produk yang mereka beli itu seperti apa. Jadi hanya sebatas tertarik saja gitu, tapi belum paham kan, masih awam. Nah maka ya kita tugasnya apa? Menjelaskan gitu ya, memberitahu, maaf kak kalau sketchbook itu memang seperti ini, memang begini-begini, ini sudah sesuai kok dengan deskripsi yang kita sampaikan di iklan gitu. Kemudian mereka juga merasa produk atau jasa yang kita tawarkan tuh biasanya terlalu mahal gitu ya. Atau misalnya kayak jasa kreatif gitu kan ya, tadi ya, wah ini mah kita juga bisa sendiri, padahal kan ternyata tidak mudah ya. Nah kemudian tipe konsumen yang ketiga itu dilihat dari kebutuhannya pada produk atau jasa yang kita tawarkan. Itu ada 3 jenis. Ada orang yang dia butuh dan juga mendesak, ada orang yang butuh tapi tidak mendesak, ada orang yang mungkin dia butuh gitu ya, di masa depan mungkin dia butuh gitu ya. Nah kalau ada satu lagi sih, kalau misalnya ada leads yang masuk ya, biasanya tuh ada tipe yang keempat, yang dia itu mungkin ingin mencari tahu dia itu pesaing gitu ya, dia pesaing, ingin, dia tertarik, sepertinya saya juga bisa nih jual seperti ini, tapi saya pengen tahu gitu nah yang kita jual itu seperti apa. Bisa jadi ada yang seperti itu. Nah kalau yang begitu benar-benar detail banget ya, tapi ya emang dia nggak berniat membeli, tapi justru ingin ATM gitu ya, meniru gitu ya, ada yang seperti itu. Nah tapi kalau kita lihat dari memang yang mau membeli gitu tuh ya biasanya ada 3 ini ya, yang dia butuh dan juga mendesak. Nah biasanya yang butuh dan mendesak ini dia akan mudah sekali terjadi closing gitu ya, jarang juga melihat harga. Kemudian butuh tapi tidak mendesak ya, berpotensi closing dan mempertimbangkan harga, butuh follow up berkala ya kalau yang jenis yang kedua ini. Kemudian yang ketiga yang dia mungkin butuh, dia berpotensi closing tetapi tidak dalam waktu dekat. Follow up-nya itu saat ada promo. Misal kalau saya contohkan untuk produk sketchbook ya, orang yang butuh dan mendesak itu biasanya apa ya, dia misalnya mahasiswa fashion design gitu ya, mahasiswa tata busana gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah butuh tapi tidak mendesak, misalnya seorang ibu yang menginginkan anaknya mengasah skillnya, ya dia butuh kan gitu ya, tapi ya tidak mendesak, nggak terburu-buru juga. Kemudian kalau yang mungkin butuh, misalnya dia ada keinginan untuk menjadi seorang fashion design tapi memang tidak dalam waktu dekat. Jadi dari sini maka kita itu bisa melihat ya, tingkat closing itu memang beda-beda, nggak selalu hari ini ada gitu ya leads masuk, hari ini closing, nggak seperti itu, tapi memang beda-beda jangka waktunya.
Kemudian tergantung perekonomian mereka juga ya gitu ya. Kalau awal bulan tuh biasanya tuh akhir bulan dan awal bulan, akhir bulannya itu tanggal 28-an ya, itu kan biasanya ada yang udah gajian juga 28 sampai dengan tanggal 8. Kalau saya lihat grafik dulu ketika saya mengadmin itu biasanya tanggal 28 sampai tanggal 8 awal bulan tanggal 8 itu naik pembeliannya karena mungkin mereka masih punya uang. Tapi dari tanggal 8 sampai dengan penghujung bulan tuh biasanya agak menurun karena kan tidak semua ada uang selalu ya, mungkin kan seperti itu. Nah, maka butuh kan yang namanya ada follow up. Nggak boleh langsung dihapus gitu ya chat-chat yang masuk gitu. Jadi pastikan bisa di save terlebih dahulu. Kalau memang kita tidak mau save kontaknya, bukan tidak mau ya, tapi karena kebanyakan terus kita belum bisa save kontaknya, ya jangan sampai hilang gitu ya, jangan sampai terhapus. Selanjutnya tipe konsumen yang keempat ini lihat dari berdasarkan kepribadiannya, berdasarkan teori dari Steven. Nah, menurut teori Steven ada kurang lebih 5 kepribadian seseorang gitu ya. Ada yang dia itu tipe thinking, yang dia itu berdasarkan kecerdasan berpikir. Ada orang yang sensing itu dia kecerdasannya itu indrawi, jadi harus butuh fakta. Kemudian ada yang intuiting ya, intuiting itu dia berdasarkan keindra keenam. Maksudnya itu apa? Dia itu berpikirnya itu jangka panjang gitu ya, optimis, terkonsep gitu ya. Kemudian juga ada yang feeling itu dia berdasarkan perasaan. Dan yang terakhir itu ada insting itu dia orangnya itu bisa memenuhi semuanya gitu ya, bisa kadang-kadang bisa sensing, kadang-kadang thinking gitu ya. Jadi separuh-separuh lah dari semuanya gitu ya. Nah, cara memfollow up atau cara menyentuh gitu ya tipe-tipe kepribadian ini tuh beda-beda. Kalau orang yang sensing dia butuh fakta, orang yang thinking dia butuh sesuatu yang mengajak untuk berpikir. Kalau orang intuiting dia membutuhkan sesuatu yang membuat dia itu termenung akan masa depannya. Kemudian feeling itu tentu gitu ya, karena dia perasa, maka dia butuh sesuatu yang menaikkan empatinya, biasanya tuh dengan cerita. Dan kalau orang insting karena memang dia serba bisa, maka bisa dengan cara apapun gitu ya. Jadi insting itu lebih mudah. Nah, insya Allah nanti ada pembahasan khusus tentang contoh ya follow up untuk beberapa tipe orang berdasarkan teori Steven.